Selamat pagi, Shalom. Dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita lihat ayat itu, kalau orang percaya kepada Tuhan, rata-rata orang percaya, kecuali dia ateis. Yang paling susah sebenarnya dari ayat itu, karena begitu besar kasih Allah. Jadi yang perlu kita percayai bukan Allahnya, tapi kasih Allahnya. Seorang percaya tentang Allah, ada menganggap Allah yang kejam, Allah yang menghukum, dan macam-macam. Allah yang suka ngambek. Tetapi percayakah kita bahwa Allah yang begitu besar kasih sayangnya kepada kita? Itu intinya dalam ayat itu. Yaitu karena ayat itu mengatakan karena begitu besar kasih Allah. Jadi kita diharapkan tidak mempercayai Allah saja, tapi mempercayai kasihnya yang besar itu. Sebenarnya kita semua adalah bukti dari kasih sayang Allah yang besar itu. Semua kita pernah mengalami masa-masa kegelapan, masa-masa kesukaran, masa-masa yang kita rasa tidak mungkin. Tapi kita tahu semua Allah melepaskan kita. Jadi kalau hari ini kita lihat diri kita, lihatlah diri kita sebagai bukti tentang besarnya kasih sayang Allah. Dan waktu kita fokus kepada kasih sayang Allah yang besar itu, ada dua hal yang terjadi. Dalam buku Roma dikatakan, kita lebih daripada pemenang karena Allah mengasihi kita. Dan buku dalam 1 Yohanes dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Waktu kita percaya tentang kasih Allah yang besar, ada dua hal yang terjadi. Tidak ada ketakutan dalam diri kita. Yang kedua, kita merasa dan kita tahu kita lebih daripada pemenang dalam segala hal. Dan di saat kita takut dan di saat kita merasa kalah, berarti saat itu kita tidak percaya bahwa Allah sangat mengasihi kita. Dan waktu kita tidak mempercayainya, ingat lagi bahwa diri kita adalah produk ataupun tanda kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita adalah sejarah tentang kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Kalau kita perhatikan, pohon itu berbuah tidak karena usaha. Pohon itu berbuah adalah hasil carang memakan sesuatu. Sepanjang carangnya memakan nutrisi dari pokok itu, dia akan berbuah. Tapi kalau dia tidak makan nutrisi dari pohon itu, dengan cara bagaimanapun, dia tidak akan berbuah. Jadi berbuah itu harusnya adalah natural, sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang diusahakan. Jadi berbuah itu sesuatu hasil yang dimakan. Contoh, kalau kita pengen gemuk, apa yang kita kerjakan? Ya makan saja. Waktu kita makan, otomatis gemuk. Sama. Waktu kita puas dengan Tuhan, kita makan selalu nutrisi dari Tuhan saja. Tanpa kita sadari, pelayanan kita akan berkembang, hidup kita akan berubah sesuai dengan buah-buah Roh Kudus itu. Kita tidak capek untuk berbuah. Pelayanan kita juga berkembang tidak capek. Karena berbuah adalah hasil memakan sesuatu. Jadi bagian kita sebenarnya hanya satu, menikmati Tuhan pagi, siang, dan malam. Maka kita akan melihat banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Karena Alkitab mengatakan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu hari ini puaslah dengan Tuhan saja. Nikmati Tuhan. Maka Tuhan akan mengirim kalau kita bisnis, kenalan berbisnis, usaha kita dibuat Tuhan berkembang. Itu kita akan kaget-kaget. Kita akan pikir kok ini bisa terjadi, kok ini bisa terjadi. Itulah yang disebut dengan keajaiban yang Allah lakukan.
Tapi untuk saat ini kita puas dengan Tuhan. Tapi kita juga tetap kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tapi kita tahu keberhasilan kita bukan karena apa yang kita kerjakan itu, tetapi karena kita puas dengan Tuhan. Dan Tuhan buka jalan saat tiada jalan. Karena itu pagi hari ini semua aktivitas kita kerjakan yang terbaik. Tapi setiap saat kita tahu kita membutuhkan Tuhan. Kita makan kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena Tuhan selalu mengatakan berkat Tuhan baru setiap pagi. Berkatnya itu apa? Bahwa dia mengasihi kita, bahwa dia menyayangi kita, bahwa dia memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada kita. Pagi hari ini, mari kita puas dengan Tuhan, menikmati Tuhan di sepanjang hari ini. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Kadang-kadang waktu kita bangun pagi-pagi, kita merasa Tuhan jauh. Atau waktu sesuatu terjadi, kita mempertanyakan di mana Engkau Tuhan. Karena Raja Daud pernah mengatakan, jangan tinggalkan aku Tuhan, jangan ambil rohmu daripada aku. Kalau kita perhatikan dalam buku Matius, Tuhan sudah berjanji, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tidak ada syarat apapun di sana. Dia tidak katakan aku menyertai engkau kalau engkau lakukan A, lakukan B. Tidak. Tuhan sudah putuskan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Di saat kita gagal, dia tolong kita dari sana. Di saat kita sukses, dia bersuka cita bersama dengan kita. Karena itu hari ini tidak peduli walaupun mungkin perasaan kita merasa Tuhan jauh. Atau kita merasa entah di mana Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tinggal dalam diri kita, bahkan dia pembela bagi kita. Dia berjalan di depan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena Allah pernah meninggalkan Yesus. Maka Yesus katakan, Eli, Eli lama sabatani. Bapa, kenapa kau meninggalkan aku? Tapi karena itu kita tidak perlu lagi berdoa, Tuhan kenapa kau meninggalkan aku? Karena ditinggalkan Tuhan itu Yesus sudah bayar. Maka kita tidak akan pernah ditinggalkan. Nikmatilah kebersamaan bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan.